Jika Anda mengira Hong Kong hanyalah kawasan malam Lan Kwai Fong yang ramai atau deretan gedung pencakar langit mewah yang berkilau, bersiaplah untuk mengubah pandangan itu. Di kota dengan lebih dari 7,5 juta penduduk ini, ratusan ribu orang terpaksa tinggal di hunian yang disebut rumah peti mati. Ruang sempit dengan luas sedikit di atas 21 kaki persegi. Di atas, menara kaca menjulang ke langit. Namun di bawahnya, terdapat dunia yang sangat berbeda. Dunia dengan kabel listrik yang kusut, gang-gang sempit, serta aroma lembab dari dapur kecil yang penuh sesak. Bersama banyak kenyataan keras lainnya, semua ini membentuk gambaran nyata tentang kehidupan di Hong Kong. Tempat kemewahan dan keterbatasan hidup berdampingan. Saat ini, ketika saya berbicara, diperkirakan 200.000 orang di Hong Kong tinggal di tempat yang oleh warga lokal disebut rumah peti mati atau rumah kandang. Ini bukan kiasan. Istilah tersebut benar-benar menggambarkan ruang hidup yang bahkan lebih kecil dari lemari pakaian kebanyakan orang. Biaya sewanya berkisar antara 128 hingga 512 dolar per bulan untuk ruang yang lebih kecil dari tempat parkir mobil. Sebagai perbandingan, kamar tidur rata-rata di Amerika Serikat memiliki luas sekitar 132 kaki persegi. Artinya, 6 hunian di Hong Kong ini bisa muat di satu kamar tidur biasa. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan adalah kepadatan penduduknya. Hong Kong memiliki lebih dari 7,3 juta orang yang tinggal di area sekitar 1.100 km persegi. Ini berarti kepadatan sekitar 6.800 orang per kilometer persegi. Di wilayah seperti Mongkok, yang akan dibahas nanti, angkanya melonjak hingga lebih dari 130.000 orang per kilometer persegi, menjadikannya area terpadat di dunia. Penyebab kondisi ekstrem ini bukan hanya jumlah penduduk, tetapi juga kondisi alam. Hanya sekitar 25% wilayah Hong Kong yang dapat digunakan untuk pembangunan karena sebagian besar wilayahnya berbukit dan tidak cocok untuk bangunan. Hal ini menciptakan persaingan nyata untuk setiap inci ruang layak huni. Sekarang bayangkan seperti apa kehidupan di rumah peti mati ini. Anda memasuki sebuah gedung dan naik lift yang terlihat seperti berasal dari tahun 1960-an. Saat melihat tombol lantai, Anda akan menyadari ada yang aneh. Tidak ada lantai 4, 14, atau 24. Ini bukan kesalahan. Dalam bahasa Kanton dan Mandarin, pengucapan angka 4 sangat mirip dengan kata kematian. Sehingga angka tersebut dihindari demi keberuntungan. Ketika tiba di lantai tujuan dan masuk ke salah satu unit, Anda akan menemukan satu ruangan yang menampung 20 hunian mikro. Langit-langitnya sangat rendah hingga orang dengan tinggi lebih dari 180 cm harus menunduk untuk bergerak. Setiap ruang dikelilingi kawat besi seperti kandang. Hanya cukup untuk tempat tidur dan mungkin satu televisi kecil. Dapur dan kamar mandi digunakan bersama oleh seluruh penghuni. Dan seringkali berada di ruang yang sama, bau masakan bercampur dengan udara lembab dan ventilasi buruk. Menciptakan lingkungan yang tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga berbahaya. Instalasi listrik sering dibuat seadanya dan kelebihan beban, sehingga risiko kebakaran sangat tinggi. Meski demikian, beberapa penghuni justru melihat sisi positifnya. Pasar berada tepat di bawah gedung. Kamar mandi bersama hanya beberapa langkah, dan ada rasa kebersamaan di antara para penghuni. Anda juga dapat melihat banyak orang di terowongan penyeberangan pejalan kaki, mendirikan tenda, menggelar kardus, dan tidur di sana. Sebagian mungkin hanya sementara, tetapi yang lain tinggal di sana setiap hari karena rumah peti mati terasa terlalu sempit dan menyesakkan. Bagi mereka, tidur di jalan terasa lebih bisa ditoleransi. Jadi, apakah Anda bisa bertahan sebulan hidup di sini? Ya atau tidak di kolom komentar. Terima kasih atas respons antusias Anda. Jika Anda merasa pekerjaan Anda sudah berat, tunggu sampai Anda mendengar budaya kerja di Hong Kong. Rata-rata karyawan bekerja 44 hingga 50 jam per minggu. Lebih lama dibandingkan banyak negara maju. Namun di sektor seperti keuangan, perbankan, dan hukum, jam kerja bisa melonjak hingga 60 sampai 80 jam per minggu. Yang mengejutkan, Hong Kong tidak memiliki undang-undang yang membatasi jam kerja. Artinya,
Lembur hingga larut malam dan bekerja di akhir pekan bukan hal aneh, melainkan sudah menjadi harapan. Ritme hidup yang sangat cepat membuat banyak orang makan siang hanya dalam 10 hingga 15 menit. Apa yang mendorong budaya kerja ekstrem ini? Jawabannya adalah tekanan finansial yang besar, biaya perumahan yang sangat tinggi, dan persaingan sosial yang ketat. Ketika apartemen sederhana saja bisa berharga lebih dari $1 juta, dan ruang hidup dihitung dalam ukuran kaki persegi, banyak orang merasa tidak punya pilihan selain bekerja sampai kelelahan demi bertahan hidup. Menurut Anda, budaya kerja seperti ini menciptakan kesuksesan atau justru kelelahan? Pilih 1 untuk kesuksesan dan 2 untuk kelelahan. Tulis juga negara Anda di kolom komentar. Kami benar-benar ingin tahu. Sementara ratusan ribu orang tinggal di rumah peti mati dan bekerja hingga 80 jam per minggu. Kota yang sama ini memiliki konsentrasi jutawan tertinggi di dunia, dengan lebih dari 600.000 jutawan. Artinya, 1 dari setiap 12 orang di Hong Kong memiliki kekayaan bersih setidaknya $1 juta. Sebagai perbandingan, wilayah Hong Kong lebih kecil dari Los Angeles, namun memiliki lebih banyak miliarder dibandingkan London atau Tokyo jika digabungkan. Berjalanlah di kawasan sentral atau Tsim Sha Tsui, dan Anda akan melihat mobil super Rolls-Royce yang harganya lebih mahal dari rumah kebanyakan orang. Pusat belanja mewah, seperti The Landmark dan IFC Mall, dipenuhi orang yang membeli tas Hermes dan jam Rolex seperti membeli kebutuhan harian. Klub eksklusif seperti China Club hanya melayani kalangan super kaya, sementara apartemen di The Peak dijual dengan harga puluhan juta dolar dan daftar tunggu bertahun-tahun. Bagaimana kekayaan ekstrem ini bisa muncul di tempat yang sama dengan orang-orang yang hidup di dalam kandang? Jawabannya ada pada sistem pajak Hong Kong yang dirancang untuk menciptakan dan melindungi kekayaan. Jika di Amerika pajak penghasilan bisa mencapai 37% dan di Eropa hingga 45%. Hong Kong membatasi pajak penghasilan pribadi hanya sampai 15%. Bahkan lebih menguntungkan bagi orang kaya karena tidak ada pajak warisan, pajak properti, pajak keuntungan modal, maupun pajak pertambahan nilai. Dalam jangka panjang, sistem ini menciptakan mesin akumulasi kekayaan yang hampir tidak tertandingi di tempat lain di dunia. Ketik komentar nomor 3 untuk memberitahu kami bahwa Anda masih bersama kami. Jangan ragu memberikan tanda suka sebagai dukungan kecil. Dan jika Anda menonton lewat ponsel, tekan tombol hype di bawah. Terima kasih, para pengikut terbaik. Anda mungkin tahu bahwa Hong Kong adalah salah satu dari 4 ekonomi macan Asia bersama Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Saat pertama kali tiba, Anda akan mendarat di Bandara Chek Lap Kok, salah satu bandara terbesar di dunia. Namun pelajaran tentang Hong Kong dimulai sejak hal sederhana seperti naik taksi. Ada 3 jenis taksi di Hong Kong, dan memilih yang salah bisa membuat Anda tidak sampai tujuan. Taksi merah beroperasi di area pusat seperti Pulau Hong Kong dan Kowloon dengan tarif tertinggi. Taksi hijau hanya melayani wilayah New Territories, sedangkan taksi biru terbatas di Pulau Lantau, tempat bandara dan Disneyland berada. Mereka juga mengemudi di sisi kiri jalan, sehingga setir berada di sisi kanan. Ini merupakan peninggalan masa kolonial Inggris yang masih berlaku hingga sekarang. Saat memasuki pusat kota, Anda akan langsung menyadari bahwa Hong Kong memiliki lebih banyak gedung tinggi dibandingkan New York. Soal harga, membeli apartemen di sini bisa dengan mudah mencapai $1,2 juta untuk unit sederhana. Biaya hidup yang tinggi membuat kepemilikan mobil menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Yang lebih mengejutkan, satu tempat parkir di pusat kota bisa berharga antara $154.000 hingga $295.000. Itu lebih mahal dari sebuah rumah di banyak negara. Hanya untuk hak memarkir mobil. Sistem hukumnya juga unik. Meski menjadi bagian dari Tiongkok, Hong Kong memiliki sistem administrasi dan hukum sendiri, paspor sendiri, serta mata uang sendiri. Dolar Hong Kong digunakan sebagai pengganti yuan, dan bahasa resminya adalah Kanton dan Inggris, bukan Mandarin. Dalam hal pajak, sistemnya tergolong ringan. Pajak penghasilan pribadi biasanya berkisar antara 2 hingga 10%, dengan tarif tertinggi 15%.
Bisnis yang berorientasi ekspor bahkan bisa mendapatkan tarif 0%. Namun, sanksi pelanggaran sangat tegas. Membuang sampah di atap gedung saja bisa dikenai denda sekitar $380 Amerika dan hukuman penjara hingga 6 bulan. Jika dibandingkan dengan tempat tinggal Anda, apakah Hong Kong terasa lebih efisien atau lebih menekan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Sekarang, mari kita bicara tentang makanan. Karena dunia kuliner Hong Kong memiliki hidangan yang mungkin mengubah pandangan Anda tentang telur. Pertama adalah telur 100 tahun, meskipun usianya tentu tidak selama itu. Hidangan ini memiliki aroma amonia yang sangat kuat hingga dijuluki telur air kencing kuda oleh warga lokal. Proses pembuatannya melibatkan seduhan teh hitam, kapur, garam, dan abu kayu, lalu telur ayam, bebek, atau puyuh direndam selama 7 minggu hingga 5 bulan. Hasilnya, kuning telur berubah dari kuning cerah menjadi jeli coklat kehijauan dengan aroma amonia yang tajam. Teksturnya sangat halus dan mengilap, dan saat digigit akan terasa lembab. Biasanya dimakan bersama jahe untuk menyeimbangkan rasa yang kuat. Namun budaya makan Hong Kong tidak berhenti pada telur unik ini. Kota ini terkenal dengan dim sum, yang bukan sekadar makanan, melainkan pengalaman sosial yang disebut yum cha, artinya minum teh. Satu sesi dim sum tradisional bisa terdiri dari 10 hingga 15 hidangan kecil. Mulai dari hargau dan siumai hingga hidangan yang mengejutkan banyak orang barat, yaitu ceker ayam kukus. Di banyak budaya, ceker ayam dibuang sebagai limbah. Namun di Hong Kong, ceker dianggap hidangan istimewa karena teksturnya yang kenyal dan kemampuannya menyerap bumbu. Bagi warga lokal, memakan ceker sama wajarnya dengan memakan sayap ayam. Hidangan khas lainnya adalah mie wonton, tetapi bukan versi yang mungkin Anda kenal. Mie-nya dibuat dengan telur sehingga memiliki tekstur kenyal dan aroma ringan. Kuahnya bening namun kaya rasa. Dimasak berjam-jam dengan tulang babi dan udang kering. Wontonnya diisi udang segar yang sering dibiarkan utuh atau hanya dibelah dua agar tetap renyah dan manis alami. Yang membuat budaya makan Hong Kong unik adalah cara menikmati rasa kompleks ini sebagai camilan cepat, bukan jamuan panjang. Anda bisa melihat orang makan mie wonton pukul 2 pagi atau menyantap dimsum saat istirahat kerja 15 menit. Disinilah muncul teh susu khas Hong Kong yang dianggap minuman nasional. Ini bukan sekadar teh yang diberi susu. Daun teh diseduh lama, lalu dicampur susu kental manis, menghasilkan minuman yang manis sekaligus sedikit pahit. Rasanya lebih kental dan kaya dibandingkan teh susu di tempat lain. Saat pertama kali berinteraksi dengan perempuan Hong Kong, Anda akan melihat bahwa kesan mereka bukan berasal dari penampilan mencolok. Mereka tampil rapi dan elegan dengan cara yang sulit diabaikan. Lipstik berwarna lembut, riasan tipis, dan rambut tertata sempurna menjadi perlindungan saat menghadapi kota yang sangat kompetitif. Yang menarik, berbeda dengan banyak negara Asia lainnya, perempuan Hong Kong tumbuh dalam budaya yang mendorong pendidikan dan karir secara kuat. Tidak aneh jika perempuan usia 20-an memiliki 2 gelar universitas, fasih 3 bahasa, dan memiliki pekerjaan stabil dengan gaji baik. Keberhasilan ini menimbulkan dampak tak terduga. Hong Kong memiliki tingkat perempuan lajang yang sangat tinggi di Asia. Usia rata-rata pernikahan berada di sekitar 30 tahun atau lebih. Dan banyak perempuan di usia akhir 30-an belum pernah menjalani hubungan serius. Di negara Asia lain, perempuan belum menikah di usia 30 sering diberi label negatif. Namun di Hong Kong, banyak perempuan seusia ini bahkan belum memikirkan kencan secara serius. Mereka fokus membangun karier, bepergian, dan memperkuat kemandirian. Banyak pria Hong Kong mengaku merasa terintimidasi saat berkencan dengan perempuan yang lebih sukses atau berpenghasilan lebih tinggi. Di sisi lain, perempuan Hong Kong menaikkan standar mereka. Mereka tidak mencari pasangan untuk menopang finansial, melainkan rekan setara yang bisa sejalan dalam ambisi dan visi hidup. Hasilnya adalah kebuntuan sosial yang mengubah wajah masyarakat Hong Kong. Alih-alih menerima hubungan yang tidak sesuai harapan, banyak perempuan memilih menunggu. Sebagian bahkan membekukan sel telur demi menjaga peluang memiliki anak sampai menemukan pasangan yang tepat. Kondisi ini memicu berkembangnya industri biro jodoh kelas atas yang bahkan melampaui popularitas aplikasi kencan gratis.
Meski satu sesi bisa berharga hingga $255. Banyak perempuan bersedia membayar karena melihatnya sebagai investasi untuk mendapatkan pasangan berkualitas. Data menunjukkan sekitar 45 hingga 50% pernikahan internasional di Hong Kong melibatkan perempuan lokal dengan pria asing dari Tiongkok Daratan, Inggris, Amerika Serikat, atau Korea Selatan. Bagi mereka, cinta tidak dibatasi lokasi selama nilai dan tujuan hidup sejalan. Jika Anda pernah kesal dengan kereta yang terlambat atau transportasi umum yang tidak bisa diandalkan, Hong Kong akan terasa seperti surga. Berbagai lembaga internasional secara konsisten menempatkan Hong Kong di 3 besar dunia dalam hal transportasi publik. Bintang utamanya adalah jaringan kereta bawah tanah MTR. Pada jam sibuk, kereta datang setiap 2 hingga 4 menit dengan ketepatan tinggi, yang mencengangkan. Tingkat ketepatan waktunya mencapai 99,9%, bahkan melampaui beberapa sistem di Jepang yang terkenal sangat tepat waktu. Jaringannya mencakup seluruh kota, menghubungkan Pulau Hong Kong, Kowloon, New Territories, hingga bandara internasional. Perjalanan dari pusat kota ke bandara hanya memakan waktu 20 hingga 25 menit dan melintasi seluruh kota kurang dari 1 jam. Di dalam gerbong, terdapat layar yang menampilkan berita, hiburan, dan iklan. Warga Hong Kong terbiasa menyerap informasi dengan cepat, sehingga perjalanan singkat pun dimanfaatkan untuk mengikuti berita, trailer film, atau pembaruan olahraga. Waktu perjalanan yang membosankan berubah menjadi momen produktif. Kreativitas transportasi Hong Kong tidak berhenti di situ. Sebuah perusahaan perjalanan lokal pernah meluncurkan layanan bus tidur yang langsung viral. Ini adalah perjalanan bus 5 jam tanpa tujuan tertentu. Penumpang naik hanya untuk tidur sementara bus berkeliling kota. Tiketnya berkisar antara $13 hingga $50. Lengkap dengan penutup mata, selimut, dan penutup telinga. Ini terdengar aneh sampai Anda memahami konteksnya. Di kota tempat banyak orang tinggal di rumah peti mati dengan 20 penghuni dan bekerja 60 jam seminggu. Membayar tempat yang tenang dan nyaman untuk tidur beberapa jam menjadi kemewahan yang layak. Bahkan Bandara Internasional Hong Kong melampaui ekspektasi. Ukurannya begitu besar, hingga ada yang bercanda bisa menampung sebuah negara kecil. Di dalamnya terdapat pusat belanja, bioskop, restoran, toko bebas bea, bahkan lapangan mini golf. Banyak pelancong menyarankan datang lebih awal, karena mudah sekali lupa waktu saat menjelajahi semua fasilitas yang tersedia. Hong Kong berubah menjadi kota yang sama sekali berbeda setelah malam tiba. Menjelma menjadi surga belanja yang oleh banyak orang dianggap sebagai yang terbaik di Asia. Kota ini tidak mengenakan bea masuk maupun pajak pertambahan nilai, sehingga barang-barang mewah dijual jauh lebih murah dibandingkan di New York, London, atau Paris. Para pecinta mode berbondong-bondong ke toko Louis Vuitton, Chanel, dan Rolex di kawasan sentral dan Tsim Sha Tsui. Tempat tas dan jam mewah dijual dengan harga 15 hingga 30% lebih rendah dibandingkan kota besar lainnya. Namun keajaiban sebenarnya justru dimulai saat matahari terbenam. Jika Anda menyukai tawar-menawar dan mencari barang unik, Ladies Market di Mongkok dan Temple Street, Night Market berubah menjadi dunia penuh kejutan. Di sini Anda bisa menegosiasikan harga pakaian trendy, elektronik unik, dan souvenir dengan harga yang terasa tidak masuk akal. Suasananya hidup, dengan para pedagang berteriak dalam berbagai bahasa dan aroma makanan kaki lima bercampur dengan semangat berburu diskon. Banyak toko tetap buka hingga pukul 2 atau 3 dini hari. Terutama saat musim belanja besar seperti Black Friday atau Tahun Baru Imlek. Pada periode ini, merek-merek besar meluncurkan diskon besar-besaran yang mengubah Hong Kong menjadi arena belanja sengit, di mana para pembeli serius merencanakan rute mereka seperti strategi perang. Toko bebas pajak di Bandara Hong Kong juga layak mendapat perhatian khusus. Tidak jarang pelancong ketinggalan pesawat karena terlalu asyik mencoba mendapatkan tas Hermes edisi terbatas atau jam eksklusif yang hanya tersedia di bandara. Intensitas belanjanya begitu tinggi, hingga ada orang yang sengaja memesan penerbangan transit melalui Hong Kong hanya demi kesempatan berbelanja.
jika Anda mencari kombinasi antara keamanan dan layanan kesehatan terbaik. Hong Kong mungkin mendekati kota yang ideal. Tingkat kejahatannya termasuk yang terendah di dunia. Begitu rendah hingga Anda bisa berjalan sendirian di gang sempit Mongkok pada pukul 2 dini hari tanpa rasa khawatir berlebihan. Kota ini memiliki lebih dari 50.000 kamera pengawas yang membentuk jaringan pemantauan luas untuk menjaga keamanan. Layanan darurat juga sangat cepat. Menelepon 999 nomor darurat setara 9. 11 bisa membuat polisi tiba di lokasi Anda dalam waktu kurang dari 5 menit di hampir seluruh wilayah kota. Namun sistem kesehatanlah yang benar-benar menjadi keunggulan Hong Kong. Sistem ini secara konsisten masuk peringkat terbaik dunia, setara dengan Amerika Serikat dan Eropa, tetapi dengan biaya jauh lebih rendah. Kunjungan ke rumah sakit umum hanya dikenai biaya sekitar $7, dan rawat inap semalam sekitar $13. Angka ini terdengar tidak nyata, namun benar-benar berlaku. Biaya murah ini tidak berarti kualitas rendah. Rumah sakit umum dilengkapi fasilitas modern, dan para dokter dididik di universitas ternama dunia. Hasilnya terlihat jelas. Karena penduduk Hong Kong memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia, lebih dari 85 tahun, layanan kesehatan swasta juga tersedia bagi mereka yang menginginkan fasilitas tambahan. Konsultasi pribadi berkisar antara $100 hingga $300. Dengan asuransi, Anda bisa mendapatkan perawatan setara rumah sakit terbaik di Amerika atau Inggris dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Hong Kong tidak memiliki tambang emas, namun tetap menjadi salah satu pusat ekspor emas dan perhiasan terbesar di dunia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada posisi strategis dan kebijakan pajaknya. Sebagai gerbang perdagangan antara timur dan barat, Hong Kong memungkinkan emas diimpor dari negara produsen besar seperti Swiss, Afrika Selatan, dan Tiongkok tanpa bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Hal ini menjadikan kota ini surga perdagangan emas dan menarik investor internasional serta merek besar dunia. Setelah tiba di Hong Kong, emas tersebut dimurnikan dan diolah oleh para pengrajin perhiasan berkelas dunia, lalu diekspor dengan cepat ke pasar besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa. Seluruh proses berjalan efisien dan hemat pajak, menjadikan Hong Kong pusat pilihan perdagangan emas global. Yang benar-benar membedakan Hong Kong adalah kualitas kerajinan perhiasannya. Merek lokal seperti Chow Tai Fook dan Luk Fook menguasai pasar Asia, sekaligus bersaing langsung dengan merek internasional seperti Cartier dan Tiffany. Bahkan, cincin berlian senilai lebih dari $10 juta pernah terjual di toko perhiasan Hong Kong, melampaui rekor penjualan banyak merek mewah Eropa. Meski dikenal sebagai kota urban yang padat, lebih dari 3/4 wilayah Hong Kong sebenarnya berupa area pedesaan, dengan sekitar 40% ditetapkan sebagai cagar alam dan taman. Fakta ini menjadikan Hong Kong salah satu kota paling hijau di Asia, meskipun juga termasuk yang paling padat penduduk. Sementara New York menargetkan pengurangan emisi sebesar 80% dari tingkat 2005 pada tahun 2050. Rencana Aksi Iklim Hong Kong 2050 menetapkan target yang lebih ambisius, yaitu mencapai netral karbon pada tahun yang sama. Inisiatif Hijau Utama mencakup pembangkit listrik tanpa emisi bersih, efisiensi energi dan bangunan ramah lingkungan, perluasan transportasi umum dan infrastruktur kendaraan listrik, serta penerapan sistem pengelolaan limbah yang menyeluruh. Sebagai kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan sumber daya terbatas, Hong Kong menerapkan pendekatan unik dalam penghematan air jika sebagian besar kota menggunakan air tawar untuk semua kebutuhan. Hong Kong justru memanfaatkan air laut untuk menyiram toilet. Sistem ini menghemat sekitar 71 miliar galon air tawar setiap tahun, atau sekitar 270 juta meter kubik. Hal ini menjadikan Hong Kong kawasan perkotaan terbesar di dunia yang mengoperasikan sistem pembilasan toilet berbasis air laut secara terpisah. Saat orang membayangkan Hong Kong, pantai mungkin bukan hal pertama yang terlintas. Namun kota ini memiliki 50 pantai indah di sepanjang garis pantai sepanjang 284 mil.
dan beberapa di antaranya tampak seperti surga tropis. Anda bisa berselancar di satu sisi Pulau Hong Kong sambil menikmati perairan tenang yang cocok untuk paddleboard di sisi lainnya. Hong Kong menerapkan standar kualitas air paling ketat di Asia, dengan pemantauan langsung di semua pantai untuk menjamin kebersihan dan keamanan. Pada bulan-bulan hangat, Anda bahkan bisa berenang tengah malam dan menyaksikan plankton bercahaya alami yang menciptakan pertunjukan cahaya seperti dunia lain di dalam air. Izinkan saya memperkenalkan 5 pantai dengan karakter unik masing-masing. Shake au Beach menjadi tempat favorit para seniman kreatif dan keluarga ekspatriat Prancis, serta warga lokal yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota. Suasananya santai dan artistik dengan kafe tepi pantai dan nuansa bohemian. Big Wave Bay sesuai namanya sebagai pusat selancar Hong Kong. Hampir setiap hari, Anda dapat melihat peselancar dari berbagai negara menaklukkan ombak tinggi. Budaya selancar di sini berkembang dengan toko lokal, kompetisi, dan komunitas yang solid. Clearwater Bay memiliki air yang begitu jernih hingga banyak foto. Di sini disangka diambil di Thailand atau Filipina. Perpaduan air bening dengan siluet gedung kota di kejauhan menciptakan pemandangan yang terasa tidak nyata. Tai Long Wan di Sai Kung dijuluki Maladewa Hong Kong. Pantai ini terdiri dari 4 pantai pasir putih yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki atau perahu, sehingga tetap alami dan tidak terlalu ramai. Stanley Beach menggabungkan keindahan alam dengan area belanja dan kuliner. Cocok bagi mereka yang ingin bersantai di pantai tanpa jauh dari fasilitas kota. Stanley Market terkenal dengan belanja murah, sementara restoran tepi pantainya menyajikan hidangan lokal hingga internasional. Kami selalu menantikan cerita Anda. Jangan lupa berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.